Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Gita Salsabila dengan NIM 2003 111.00041 dari kelas A Agroteknologi akan mempresentasikan tentang kelayakan finansial pada tanaman anggur. Jurnal yang digunakan untuk menjadi acuan pada pembuatan PPT kali ini yaitu berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Anggur Prabu Bestari. Studi kasus Kecamatan Wonoasih di Kota Probolinggo. Anggur merupakan komoditi unggulan buah-buahan tropis yang penanamannya tersebar terutama di Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Walaupun dikenal sebagai sentra komoditi anggur, namun produksi anggur di Kota Probolinggo pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pada sebagian besar tanaman anggur memiliki umur yang sudah tua sehingga produktivitasnya menurun. Metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonoasih. Yang kedua, penentuan responden dilakukan dengan metode sensus terhadap 27 petani. Yang ketiga, umur tanaman yang dimiliki para petani responden berbeda antara 1 hingga 10 tahun. Yang keempat, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu analisis arus uang tunai atau cash flow analysis. Yang pertama, biaya produksi. Penghitungan biaya produksi yaitu biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Yang kedua yaitu penerimaan usaha tani. Penghitungannya yaitu penerimaan total sama dengan harga anggur Prabu Bestari per kilo dikali jumlah produksi. Yang ketiga, pendapatan usaha tani. Penghitungannya yaitu pendapatan sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Yang pertama, net B per C or net benefit cost ratio digunakan untuk menghitung perbandingan antara manfaat biaya positif dengan manfaat biaya negatif. Jika net B per C sama dengan 1, maka usaha tani tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Tetapi jika net B per C kurang dari 1, maka usaha tani dikatakan merugikan. Yang kedua, net present value atau NPV merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran yang telah di present value-kan. Proyek dikatakan layak untuk dilakukan bila menghasilkan NPV lebih dari 0. Bila NPV kurang dari atau sama dengan 0, maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR. Nilai IRR menunjukkan kemampuan suatu investasi atau usaha dalam menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang bisa dipakai. Yang keempat, analisis payback period. Payback period merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan petani untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk berinvestasi melalui usaha tani budidaya anggur. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi dari hasil analisis usaha tani jika terdapat kesalahan atau perubahan dasar dalam penghitungan biaya dan manfaat. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Biaya usaha tani anggur Prabu Bestari. Yang pertama ada biaya investasi awal. Biaya investasi awal ini meliputi bibit, pasir, dan berbagai macam peralatan yang dibutuhkan. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp22.330.000. Yang kedua ada biaya produksi usaha tani anggur Prabu Bestari yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu yaitu ada sewa lahan, biaya penyusutan peralatan, dan biaya pengairan. Jika biaya variabel itu bisa pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Totalnya yaitu Rp34.325.668.
Selanjutnya ada penerimaan dan pendapatan usaha tani anggur Prabu Bestari. Rata-rata biaya yang diperlukan untuk usaha tani anggur Prabu Bestari ini yaitu Rp33.235.153. Untuk penerimaannya yaitu rata-ratanya Rp50.781.646. Untuk pendapatannya rata-ratanya yaitu Rp17.526.036. Analisis kelayakan finansial anggur Prabu Bestari. Kriteria kelayakan yang dihitung yaitu dari net B per C, NPV, IRR, dan payback period. Dari hasil yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu hasil net B per C itu 1,8, NPV Rp54.192.293, IRR-nya 28,67, payback periodnya 5 tahun 4 bulan, dan kesimpulannya yaitu semuanya layak. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas usaha tani anggur Prabu Bestari. Yang pertama, analisis sensitivitas terhadap kenaikan biaya produksi sebesar 10%. Bisa dilihat pada tabel 5. Yang selanjutnya yaitu analisis sensitivitas terhadap penurunan harga jual produk sebesar 15%. Bisa dilihat pada tabel 6. Yang terakhir yaitu analisis sensitivitas terhadap penurunan jumlah produksi sebesar 25%. Pada tabel 7 ini net B per C rasionya yaitu di bawah 1, maka kesimpulannya tidak layak. Pada NPV-nya yaitu minus, maka tidak layak juga untuk dilanjutkan. Dan pada nilai IRR-nya yaitu 10,01% dan tidak layak untuk dilakukan. Dan pada payback periodnya itu 6 tahun 9 bulan dan kesimpulannya tidak. Kesimpulan yang pertama, analisis terhadap biaya produksi, penerimaan dan pendapatan usaha tani anggur Prabu Bestari di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo ini menunjukkan bahwa usaha tani anggur dinilai layak untuk diusahakan karena menguntungkan atau profitable. Yang kedua, analisis finansial usaha tani anggur di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo pada tingkat suku bunga bank sebesar 14% menunjukkan bahwa usaha tani anggur dinilai layak untuk diusahakan. Yaitu analisis sensitivitas dilakukan terhadap 3 kondisi, yaitu yang pertama, kondisi kenaikan biaya produksi sebesar 10%, yang kedua, penurunan penerimaan akibat penurunan harga sebesar 15%, dan yang terakhir, penurunan penerimaan akibat penurunan jumlah produksi tanaman hingga 25%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.